Oke, Mas Hasto, ini mau pertanyaan pertama langsung nih ya. Aku tembak langsung mengenai keluarga Jokowi. Nah, sebagai Mas Hasto kan kenal sama Pak Jokowi sudah lama sekali ya mendukung PDIP mendukung beliau udah 23 tahun. Pastinya Mas Hasto tuh mengenal keluarga Jokowi semuanya ya. Nah, sekarang tuh pengkhianatan demi pengkhianatan itu terungkapkan dan masih belum berakhir ya. Banyak rekaman kebohongan dari bapak, anak mantu dan keajaiban tingkah laku istri yang mengeluarkan tangan dengan dua jari dari mobil dan lain sebagainya. Ini benar-benar menjadi bahan ujian masyarakat yang waras. Tapi yang lebih mengerikan adalah hasil pengumuman KPU yang baru lalu, terutama artian Gibran itu anak haram konstitusi berdasarkan nepotisme dari jadi wakil presiden. Dan dengan rencana culas nantinya juga mungkin dicanangkan menjadi presiden ya jika Prabowo turun. Kalau saya sendiri terus terang ini sudah menjadi nightmare ya setiap tidur ngebayangin anak yang songong ini memimpin bangsa dan mewakili Indonesia di dunia internasional. Apa enggak ya kita tambah jadi bulan-bulanan padahal sekarang kita udah disorot. Misalnya cerita di luar mengenai Indonesia's corrupted democracy ataupun pertanyaan dari PBB mengenai cawe-cawe Jokowi dalam election dan juga ini di luar Pak Prabowo sendiri sebagai pelanggar berat HAM ya. Juga ada sorotan IKN yang merusak lingkungan dan perlakuan kita yang semena-mena ke masyarakat adat ditambah dengan masa depan ekonomi yang semakin suram. Ada janji makan siang dan susu gratis yang akan menyita APBN dan menghambat perkembangan ekonomi. Bayangan apa yang di benak Mas Hasto jika Gibran beneran jadi wakil presiden? Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Saya minta maaf kalau ada gangguan sinyal karena memang mobilisasi ini dari sekolah partai untuk persiapan saksi sekarang menuju ke Teguh Umar, kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau sinyal terganggu. Sebelum saya jawab secara keseluruhan, itu yang pertama bahwa pencalonan Ganjar Mahfud itu sesuatu yang benar dan sesuai dengan kondisi bangsa ini. Saya menyaksikan bagaimana Ibu Mega sebelum mengambil keputusan itu berzikir, berdoa, dan kemudian meminta petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, juga mendengarkan suara rakyat. Terlebih dengan problematika korupsi kita. Belum lama dikeluarkan rilis tentang indeks kualitas kepolisian di seluruh dunia. Posisi kita jauh di bawah India. Dan ini menjadi problem pokok bahwa reformasi ternyata bukannya menghasilkan institusi penegak hukum yang semakin kredibel, tetapi justru menghasilkan indeks demokrasi dan indeks demokrasi yang di bawah dari awal proses reformasi itu sendiri. Kita lihat misalnya terkait dengan program reduksi emisi karbon itu hampir senilai 400 juta US. Itu pun Australia dan Eropa Barat akhirnya menghentikan kerjasama dengan Indonesia karena untuk program yang pro lingkungan pun itu dikorupsi. Sehingga ketika suara pun dikorupsi, pemilu dilakukan manipulasi, itu biasa terjadi. Padahal ketika Ibu Mega mencalonkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, itu betul-betul dalam suatu tekad, bukan untuk keluarga, bukan untuk PDI Perjuangan, tetapi untuk membangun loncatan kemajuan. Karena 13 tahun bonus demografi itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi dari sisi kapasitas calon, pengalaman, track record, komitmen terhadap anti KKN itu menjadi bagian dari skenario utama, termasuk bagaimana kita mengejar ketertinggalan kita. Di mana ciri suatu bangsa maju itu terletak pada kemampuan sumber daya manusianya, yaitu melalui program pendidikan, kesehatan, supremasi hukum, dan meritokrasi. Meritokrasi inilah yang sekian lama itu diabaikan. Kemudian yang kedua, kita lihat persoalan yang muncul akibat ambisi kekuasaan. Kebetulan saya mengambil doktor saya yang kedua. Doktor saya yang pertama tentang geopolitik, yang kedua tentang
pelembagaan partai. Jadi kepemimpinan strategis, ideologisasi, pelembagaan partai dan relevansinya terhadap ketahanan partai. Di situ saya rumuskan yang wawancara saya dengan F. Saifullah, the three angles of Jokowi's leadership. Di mana triangle itu yang pertama adalah populisme, karena inilah yang kemudian tidak hanya di Indonesia, tapi di Eropa Barat, di Amerika Serikat, populisme menciptakan krisis. Demokrasi melalui pemilu langsung, one man, one vote, one values, tanpa melalui pelembagaan yang di Eropa Barat melalui pelembagaan saja itu menciptakan beban fiskal yang begitu besar ketika para politisi berlomba-lomba untuk mengedepankan kebijakan-kebijakan yang populis, tunjangan hari tua, pajak, reformasi sistem kesehatan misalnya yang dilakukan oleh Obama. Semua basisnya adalah populisme yang bagus dalam konteks elektoral, tapi membahayakan fiskal negara pada masa depan. Jadi satu sisi dari the power of populism inilah yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah Machiavelli. Itu tulisan dari Dr. Sukidi. Itu menjelaskan fenomena Machiavelli Jawa yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi, dan itu dibangun tanpa kita sadar secara rutin bertahun-tahun. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Kita lihat, maaf, nepotisme itu kita lihat ternyata justru semakin telanjang di depan mata kita. Misalnya sekretaris Pak Jokowi, David, dicalonkan sebagai calon bupati di Boyolali, itu kan akan merebut basis dari PD Perjuangan yang selama ini membesarkan. Nah, mengapa Pak Jokowi pada akhirnya memutuskan langkah untuk melakukan kecurangan masif melalui abuse of power dari presiden dari hulu ke hilir? Karena kita melihat, beliau kan tahu persis kondisi PDI Perjuangan. Kita untuk ketika mencalonkan Pak Jokowi, itu berapa banyak anak ranting-ranting yang semuanya ikut bergotong royong. Yang saya sebut Mas Prananda saja, ketika Pak Jokowi menjadi calon gubernur, bergotong royong 6,2 miliar. Seluruh kepala daerah kita, anak ranting-ranting. Pak Jokowi tahu persis the power of PDIP, ya, baik dalam pengertian ideologi, dalam pengertian organisasi, militansi, dan kemudian ya termasuk spiritnya. Meskipun PDI ini partai rakyat, ya, kita ya konfigurasi rakyat Indonesia, pendidikan yang terjadi di mana mayoritas masih SMP ke bawah, itu juga terjadi di PDI Perjuangan. Maka kemudian kami melakukan penelitian tentang pentingnya pelembagaan partai. Tetapi seluruh gagasan-gagasan ideal ini kemudian runtuh ketika abuse of power itu dilakukan karena kepentingan untuk mendorong Mas Gibran, sehingga persoalan itu dimulai dari hulu. Saya beberapa waktu yang lalu bertemu dengan dubes Inggris. Saya bertemu dengan beberapa dubes, saya buat materi secara khusus. Lalu saya tanya bagaimana komitmen mereka terhadap investasi di Indonesia. Mereka mengatakan bahwa bagaimana bisa menjamin investasi yang mereka tanamkan ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya tidak bisa diintervensi, itu bisa diintervensi. Lalu siapa yang bisa menjamin investasi kami di Indonesia ketika undang-undang bisa dirubah oleh kepentingan? Ini contoh dampak dari abuse of power yang dilakukan oleh Pak Jokowi, di mana tidak ada lagi supremasi hukum, tidak ada lagi merit system. Karena ya kayak kemarin beberapa yang lalu ada kecelakaan. Ya, seorang anak usia 17 tahun nyopir truk, ternyata SIM dia tidak punya, kedewasaan di dalam menghadapi problematika di jalan raya belum terjadi,
Hanya Hmm. gara-gara nyenggol satu mobil dia lari karena Hmm. kedewasannya belum tercapai, lalu menabrak 6 mobil lainnya. Ini sebagai Hmm. contoh bagaimana ketika orang hanya berorientasi pada hasil, proses usia itu diabaikan, maka ini juga berbahaya karena Hmm. kedewasaan di dalam mengemban jabatan-jabatan tertentu untuk sopir truk aja itu berbahaya, apalagi Hmm. kaitannya dengan mengelola suatu negara sebesar Hmm. Indonesia dengan problematika yang sangat kompleks, masalah ekonomi, masalah sosial, persoalan geopolitik, persoalan kemiskinan, persoalan pendidikan, persoalan egoisme agama yang juga masih seringkali menjadi persoalan terkait dengan mental spiritual kita. Kemudian di tengah-tengah itu muncul suatu tampilan bagaimana seorang anak presiden yang batas usia belum mencukupi, wali kota juga baru 2 tahun, kemudian mendapatkan suatu preferensi. Saya selalu mengatakan bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Bagaimana pelajaran agama bisa diterima, pendidikan budi pekerti bagaimana bisa diterima ketika ada di tingkat nasional hal-hal yang tidak bisa menjadi gambaran sesuatu yang ideal. Ini yang akan menciptakan kerusakan itu. Karena itulah yang keempat, menjawab pertanyaan bagaimana dengan berbagai pengkhianatan dari keluarga,